Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyina nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya senantiasa berada dalam kesehatan dan rasa semangat untuk senantiasa belajar meskipun kita belajar daring. Baik, langsung saja Pak Ajis di sini ingin menjelaskan sedikit materi tentang Asmaul Husna. Yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik, atau bisa juga nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Sesuai dalam hadis katakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang indah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, dan meneladani sifat-sifat Allah tersebut, maka dia akan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharil ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya wallahu alam bihaqiqil murad, Allah memiliki Asmaul Husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita berdoa, kita dianjurkan, disunahkan untuk menggunakan nama-nama Allah. Contohnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah salah satu contoh nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Baik, untuk materi yang akan kita bahas itu ada dua Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama, Asmaul Husna Ar-Rahman. Nah, ini mungkin tidak asing lagi di telinga anak-anak semuanya, karena ada di surat Al-Fatihah, bahkan ada di ayat pertama Al-Fatihah, Bismillah. Nah, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ingat ya, Allah Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Kenapa Maha Pengasih? Karena kasihnya Allah itu luas, meliputi semua makhluk yang ada di muka bumi. Orang, binatang dapat kasih sayang Allah, dapat rezeki. Manusia jelas dapat kasihnya Allah, dapat rezeki. Orang muslim dapat rezeki. Orang non muslim dapat juga rezeki. Orang baik dapat rezeki, orang jahat dapat juga rezeki. Anak-anak dapat rezeki, orang tua jelas dapat rezeki. Itulah contoh dari kasihnya Allah. Itulah contoh dari sifat Rahmannya Allah. Allah memberikan kasih ke semuanya makhluk tanpa terkecuali. Nah, itulah kenapa Allah mempunyai Asmaul Husna namanya Ar-Rahman. Yang kedua ada Asmaul Husna Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya apa? Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Pak, bedanya apa Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Bedanya kasih sama sayang itu apa? Ar-Rahim, Maha Penyayangnya Allah, itu khusus bagi orang muslim kalau misalkan dia nanti di akhirat. Jadi nggak semuanya dapat. Jadi keyakinan kita orang muslim yang dapat Maha Penyayangnya Allah hanya orang muslim yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam kelak nanti di akhirat. Nah, jadi Maha Penyayang Allah itu terbatas, tidak seperti Maha
pengasihnya Allah. Maha pengasihnya Allah itu tidak terbatas meliputi semua makhluk di muka bumi. Maha penyayangnya Allah hanya untuk orang Islam, meninggal dalam keadaan Islam, membawa iman dan Islam kelak di akhirat, seperti itu. Nah sekarang contoh pengamalan kita dari sifat rahmannya Allah, contohnya seperti apa? Kita mengasihi sesama makhluk, nggak pandang bulu, bukan cuma manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, orang yang jahat sama kita, orang yang berbeda keyakinan sama kita, bahkan orang yang menzalimi kita, kita harus menebarkan kasih sayang kita. Karena Allah juga menebarkan kasih sayang tidak pandang bulu. Dalam hadis dikatakan, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang saling menyayangi, yarhamhumur Rahman, maka kelak akan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, kasihilah semua makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka para penghuni langit akan menyayangimu. Siapa para penghuni langit? Penghuni langit itu di sana banyak para malaikat. Bahkan kata Rasul, tidaklah satu tempat di langit kecuali di situ ada malaikat. Hanya saja kita tidak bisa melihat malaikat itu karena malaikat dan kita berbeda alam. Tapi ketahuilah, di atas langit itu banyak para malaikat Allah. Kalau kita sudah disayangi oleh para malaikat, maka hijab kita, penghalang kita antara kita dengan Allah itu terbuka. Nah, seperti itu. Jadi kita harus saling menyayangi. Itu adalah contoh cara kita meneladani asma Allah Ar-Rahman. Yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim hampir sama cara meneladaninya sama seperti Ar-Rahman. Menyayangi diri sendiri, sayangi diri juga, jangan cuma sayangi orang lain. Menyayangi diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan terutama pada masa pandemi ini, makan makanan yang bergizi, yang baik bagi asupan tubuh kita. Tidak boleh makan sembarangan ya. Makan makanan yang bergizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang makanan yang bergizi seimbang. Kemudian kasih sayang kepada teman. Kalau ada teman yang sakit dijenguk. Kasih sayang kepada tumbuhan ketika musim kemarau disiram karena tumbuhan juga butuh minum, cuma minumnya beda sama kita. Kayak seperti itu. Itulah contoh dari pengalaman sikap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalian harus hafal arti Ar-Rahman karena banyak yang tertukar. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Contohnya, ingat di dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih dulu, baru penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah alam, semoga bisa dipelajari penjelasan singkat dari Pak Ajis. Belajar dengan teliti, belajar dengan semangat, dan tebarkan kasih sayang kepada sesama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.